Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara terbuka menyatakan Malaysia tidak akan memberikan perlindungan apapun kepada mafia migas Reza Khalid meski ia menikah dengan putri dari keluarga bangsawan Malaysia. Reza Khalid, nama yang disebut-sebut dalam banyak skandal, orang kuat yang dulu tak tersentuh, tapi kini tembok kekuasaannya mulai retak. Bahkan sampai ke negeri tetangga, ia menghilang saat Kejagung Indonesia mulai menyelidiki lebih dalam. Kabarnya, ia selama ini nyaman hidup di Malaysia dengan status sosial tinggi, dengan koneksi kekuasaan dan hubungan darah dengan bangsawan. Tapi Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak mau Malaysia jadi tempat cuci dosa. Jangan harap Malaysia jadi safe house mafia. Begitu katanya. Bahkan, saat ditanya di sidang parlemen, Perdana Menteri Anwar menyatakan tak akan ikut campur jika Riza ditangkap atau dideportasi. Ini adalah sinyal untuk Kejagung Indonesia bisa mulai bergerak cepat, bahwa pelarian yang selama ini dilindungi kekuasaan mulai kehilangan tempat persembunyian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jika Reza Khalid ditangkap, maka Mukidi akan sekarat dan mulutnya pastinya akan megap-megap, menghitung nafas, ya, dan bisa berakhir dengan tragis. Ya, ini pembicaraan tentang Reza Khalid. Ini juga akhirnya mengundang banyak komentar di Malaysia karena Reza Khalid itu di Malaysia, pemirsa. Bahkan seorang anggota parlemen di Malaysia itu mempertanyakan bagaimana pemerintahan Malaysia terhadap Reza Khalid yang kabarnya itu dapat istri anak bangsawan dari Malaysia. Ada yang mengatakan anak raja gitu. Di Malaysia itu ada 9 kerajaan, beberapa begitu. Mungkin salah satunya dikawin sama Reza Khalid itu, ya. Dan Anwar Ibrahim pun memberikan jawaban yang terbuka bahwa tidak akan melindungi Reza Khalid, ya, tidak akan mencampuri persoalan hukum Reza Khalid. Kalau pemerintahan Indonesia ingin supaya Reza Khalid itu ditangkap, ya pasti mudah karena yang menjadi Perdana Menteri sekarang ini adalah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim memiliki tingkat kedekatan tertentu dengan Prabowo Subianto. Bahkan beberapa saat setelah Prabowo Subianto itu dilantik, itu berdua-duaan terus. Anwar Ibrahim ke Jakarta, Prabowo ke Kuala Lumpur, kalau tidak salah begitu, akrab. Memang berbeda ini. Di Malaysia itu persaingan antara anak buahnya Mahathir Mohamad dengan Anwar Ibrahim itu masih kenceng, pemirsa. Nah, kalau Mahathir Mohamad yang menjebloskan Anwar Ibrahim ke penjara, itu datangnya ke Solo. Orang yang sudah tua, sudah gaek, umur hampir 100 tahun, ya itu yang didatangi itu Jokowi. Ya, itu seperti itu. Dan kemungkinan larinya Reza Khalid itu ya pada masa Mahathir Mohamad itu, ya. Dan sekarang kalau misalnya Anwar Ibrahim maunya seperti pemerintahan seperti itu, gampang karena hubungan Anwar Ibrahim sama Prabowo itu baik. Ini persoalan nama Reza Khalid ini, pemirsa, sangat menguat, ya. Dan polisi entah serius entah enggak itu mencoba merespon, ya, dari banyak menteri yang mengatakan bahwa Reza Khalid lah yang dalangi aksi demo itu, ya. Nah, tapi sebetulnya Reza Khalid itu kan anak masnya Jokowi. Tuh, ya. Reza Khalid itu anak emasnya Jokowi. Dialah orang yang mendapatkan sebagai tamu VVIP pada saat kawinannya Kaisang. Ya, siapa dia? Pejabat enggak, gubernur enggak, anggota DPR enggak. Ini enggak, cuma jualan minyak kok menjadi pejabat. Nah, yang bisa menjelaskan ini adalah Sudirman Said, ya. Jadi Sudirman Said pada saat menjadi menteri itu mau menangkap Reza Khalid itu. Sudah barang tentu melibatkan bukti supaya pemerintah maksudnya itu menangkap Reza Khalid itu. Tetapi Jokowi menolaknya. Ya, itu Reza Khalid orang gede gitu. Aneh dalam pikiran Sudirman Said ini. Kenapa ini presiden kok kelakuannya kayak begini? Ya, ada maling begitu gede malah dia
tidak ingin menangkap, padahal punya aparat, punya TNI, punya Polri, punya aparat penegakan hukum, kejaksaan, punya KPK, dan yang bicara itu adalah hasil bumi Indonesia. Ya, karena itulah harga minyak BBM yang ada di Indonesia itu tingginya selangit itu ya salah satunya karena Reza Khalid itu. Itu orang zaman Yaman itu, tetapi orangnya Jokowi. Sekali lagi kalau yang baik-baik itu orangnya Anies Baswedan, seperti mungkin siapa itu yang suka membela Anies Baswedan itu, ya. Tapi kalau yang jahat kayak Nadiem Makarim, kayak Reza Khalid, anaknya sekarang sudah ditangkap, ya pemirsa, anaknya Reza Khalid itu, dan korupsi sebesar 200-an sekian dalam satu kasus itu sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ya, jadi memang kalau ada kaitannya, ya seperti disuarakan menteri-menteri itu, siapa ya dugaan bos migas yang menjadi aktor perusuh itu, ya Prabowo mulai sebut-sebut mafia. Ya, masa Kapolri cari tahu lah, kan temennya juga. Mafia, ada mafia beras, ada semuanya di mana kantor pusatnya itu? Kalau nggak salah itu di Jalan Sumber itu, ya. Ada di Banjarsari, di Soto, itu loh kantor pusatnya, diam-diam itu ada di sana. Dan mereka itu bisa dibuktikan pada siapa bosnya itu pada saat kawinnya Kaisang dulu itu. Semua bos mafia ini menjadi tamu VVIP di zaman perkawinannya Kaisang. Anies juga jadi tamu, tetapi Anies disingkirkan. Nggak boleh foto-foto, segera pergi dari situ. Jadi inilah pemirsa, kalau sampai Reza Khalid itu ketangkap, ditemukan, atau paling tidak Malaysia bisa punya inisiatif deportasi karena memang situasinya sudah sangat memburuk, dan Prabowo ingin serius untuk memberantas mafia-mafia ini, ya memang sudah disajung-sajung Prabowo ini karena berani menetapkan Reza Khalid itu sebagai tersangka. Ya, kabarnya ini mulai dari SBY sampai ke dan besarnya ya di era Jokowi karena dipiara oleh Jokowi. Kalau dia ketangkap, Jokowi akan sekarat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.